Saya mau mencampur eh, sumber mikroorganisme yang mampu memperbaharui kondisi tanah dengan cara revolusioner alias secepat mungkin tanpa biasanya kan kita kalau fermentasi kan lama, butuh lama pakai E4 dan lain-lain. Nah, ini saya fermentasinya langsung di tanah dengan revolusioner, dengan cara revolusioner untuk memperbaiki struktur tanah, yaitu dengan cara ya ada adonannya. Nanti saya mau adoni, ikuti ya. Bahan-bahan yang saya butuhkan yaitu, ini saya ada di kebun ini ya guys, di kebun untuk menanam porang. Ada air, ini hanya untuk mengadoni aja, nanti udah di genteng sana itu udah siap itu. Sebanyak 200 liter itu sudah siap. Nah, ini ada air, terus ini uh, air leri atau air cucian beras yang saya masukkan di sini, tetapi ada di sana, ada di jerigen di sana juga udah siap air leri. Itu sebanyak mungkin juga nggak apa-apa. Baru ini ada terasi, tinggal saya buka nanti terasi. Kemudian ini ada molasenya, tapi bukan molase, tapi gula merah yang saya udah cairkan. Udah saya taruh di sini. Baru ini yang paling penting nih, ini yang paling penting. Coba lihat apa ini, Promol 12 ya, berarti sumber mikroorganismenya itu ada sebanyak 12 itu. Jauh lebih cepat kalau E4 itu berarti 4 aja sumber mikroorganismenya. Jadi kalau ini ya 14 apa saja dilahap ini ya untuk memperbaiki struktur tanah. Jadi bakterinya jauh lebih cepat. Promol 12 ini sebanyak 1 kilo. Ini sebanyak 1 kilo untuk 1 hektar. Tetapi kalau misalnya kita mau mempergunakan lebih daripada ini boleh, cuma kan mahal, jatuhnya mahal ya. Ini kemarin tiba di saya 230 1 kilo. 230, sementara kalau E4 itu kurang lebih 30 sekian harganya ya. Jadi itu pilihan kita guys. Nah, ini karena saya hanya mempergunakan sedikit, sebanyak 200 liter air itu saya diberitahukan oleh konsultan pertanian saya, kalau itu 100 liter itu katanya Promol 12 ini cukup 3 sampai 4 sendok. Sendoknya ada ini. Udah disiapin sendoknya. Dan saya akan siapkan kalau ini ya kurang lebih 6 sampai 8 sendok lah ini gitu ya, karena tanahnya sangat rusak gitu, sangat rusak. Jadi saya mau coba, boleh nggak 1 kilo katanya, boleh, tapi itu boros sekali Riz gitu ya. Jadi ikuti saya mau mencampurnya sebentar lagi. Oh iya, air cucian beras ini boleh diganti dengan air kelapa ya, tapi karena ini ada ini ya udah cukup ini aja, nggak usah pakai air kelapa. Baru kalau di dalam kemasan itu tidak ada disebutkan terasi, tetapi kita tambah karena ini makanan mikroorganisme yang sangat, mikroba yang sangat cepat, mikroorganisme yang sangat cepat gitu ya. Ini juga gula, ini juga makanan mikroorganisme. Baru ini kita campurkan 6 sampai 8 sendok ya. Kita bikin berapa ya? Ya, 1, wow, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita bikin 7 aja lah. Nanti diketawain sama itu kalau banyak-banyak. Yang berikutnya sesudah itu ini terasi. Wow, coba lihat, dia meletak gitu ya begitu masuk di air ya. Dia ada meletak gitu ya begitu masuk di air. Terasi ini
1 kilo isinya 24 bungkus begini. 1 kilo itu untuk 1 hektar ya, untuk 1 kilo promol 12. Nah ini dia, ini caranya gimana ya, ini kita haluskan aja begini. Waduh, ada duri-durinya nyokrok ya. Ini saya buat 6 biji ya, 6 biji. Satu, ini gampang dihaluskan. Harum terasi. Ada tulang-tulangnya, masih ada tulang-tulang ikannya. Meletak-meletak gitu ya dia promol 12 ini. Aduh, ada duri-durinya. Ada duri-duri di terasinya. Ya begini. Oke, terus nanti kita akan aduk ya, tapi sekarang kita tambahkan gula dulu. Gula cairnya kita masukkan. Kira-kira aja, karena ini untuk bakteri sebanyak berapa ya, gak apa-apa dah, segitu aja. Untuk bakteri, untuk makanan bakteri sih, sama dengan tetes tebu ini. Tapi ini gula aren asli, katanya sih asli, lihat apa enggak ya nggak tahu. Yang jual sih selalu bilang asli. Oke, kalau sudah kita kocok di sini, makanya ditaruh di ember dulu supaya kocok. Nah ini nanti kita pindahkan ke ember besar. Ember besar udah ember besar itu baru tambah lagi ya kotoran hewan, hewan sebanyak 2 atau 3 kilo. Itu boleh yang segar, boleh juga yang udah lama, boleh saja, sebagai makanan asli dari bakteri yang akan kita buat. Harusnya diberikan itu apa namanya ya, kayak respirator gitu yang di akuarium itu, yang bikin gelembung-gelembung itu supaya ada oksigen. Tapi saya nggak ada, jadi kita ya kocok-kocok aja lah, tradisional. Nah kalau udah dicampur nanti semua digentong itu, kita besok akan ngecek. Kalau aromanya jadi berubah sedap, itu berarti bakteri kita jadi. Tetapi kalau aromanya jadi bau busuk, berarti bakteri kita rusak, katanya begitu. Ini adalah kohe segar. Ini ada kotoran kerbau baru ini kan, masih kelihatan hijau-hijau. Nah ini akan saya campurkan ke sini, kurang lebih 2 atau 3 kilo, campurkan ke sini sebagai bakteri. Ini nanti kita siapin dulu nih. Ini saya tadi ada dari air hujan ini guys. Dan nanti kalau hujan saya harus tutup supaya nggak banjir. Nah ini kita masukkan aja kohe. Seger kan, kita campurkan tadi yang adonannya tadi. Apa ini isinya tadi? Promil 12, gula sebagai ganti molase, baru terasi. Oh nanti air cucian berasnya kita tambah ya. Sekarang ini dulu air cucian berasnya, nanti kita tuang aja. Gerojok. Kelihatan kan? Kelihatan ya kameranya? Siap. Ini masih ada yang belum campur, kita campurkan di sini aja.
Wow. Oke. Ini kita kocok. Kita kocok pakai kayu ya. Ini besar nih kayunya. Wah. Kalau sendok biasa nggak sampai. Ini kita ngaduk, diaduk terus nanti. Nah, habis ini saya akan kasih air leri atau cucian beras, atau Anda boleh pakai air kelapa. Baru nanti sesudah itu harusnya kita taruh respirator ya, yang untuk bikin gelembung-gelembung di kolam itu. Tapi karena saya nggak ada, berarti kita kalau boleh sesering mungkin kita aduk begini. Ini adalah air cucian beras 1 jerigen. Tapi ini isi 10 liter ini ya. Gampang aja, ini kita buka. Wow, meledak dia. Meledak karena dia berubah jadi gas ya guys. Aromanya kocok biar endapannya mengalir. Tuang aja. Ini juga mikroorganisme ini, sumber bakteri ini. Nggak usah pakai Yakult ya, diminum aja Yakultnya. Wow, sukses. Biarlah Tuhan berkati, jadi bakteri, jadi besok. Oke guys, ada 3 telur tadi yang ketinggalan sebagai makanan dari mikroorganisme yang membuat struktur tanah kita jadi baik. Sekarang kita mulai ya. Lebih baik dipecah di luar aja, siapa tahu ada yang busuk. Oh, ini bagus. Oke. Ini kulit telurnya ini bagus juga loh untuk pupuk, hancurkan aja. Yang kedua, agak trauma, ini bagus karena lendirnya bagus baru. Hancurkan aja ini pupuk ini guys. Baru ini yang ketiga, jangan di atasnya. Bagus. Agak trauma tadi soalnya busuk. Hancurkan aja. Oke, kita kocok dulu. Kocok aja, tambahkan air nih. Ini sebagai makanan dari bakteri yang kita udah biangkan. Kita udah campurkan sebagai pengganti fermentasi. Nah, kalau udah begini, apa saja dimakan sama bakterinya, dilahap. Jadi jangan sampai kekurangan makan dia ya, pupuk kandangnya itu. Nah, kalau kekurangan makan, mati bakterinya. Padahal kita mau merubah struktur tanah yang rusak, yang tandus, supaya kita bisa tanami apa saja. Tapi kalau saya nanti mau tanam orang. Oke, udah campur ini. Kita tinggal campurkan ke ini nih guys. Sini kameranya. Campurkan ke sini sambil kita aduk-aduk. Kesempatan kita mengaduk lagi. Siap. Jadi baik ya, semua jadi baik ya. Kita kerjasama jadi baik supaya menghasilkan yang baik. Semua jadi baik, hasilnya baik. Kita aduk lagi. Oke guys, coba lihat ini pecinta pertanian ya, khususnya pecinta porang. Ini Promol 12 saya, mikroorganisme yang akan memperbaiki struktur tanah. Sudah begini nih, udah ada aroma tapenya udah terasa, sudah semalam, jadi udah bisa kita aplikasikan langsung ke tanah. Caranya diguyur apa disiram, pakai combor boleh, tapi saya mau pakai gayung aja. Jangan ember gitu biar cepet ya. Ini tinggal kita aplikasikan ini Promol 12 bersama dengan bahan-bahan lain.
telur 3 biji, gula merah, air cucian beras, boleh diganti dengan air kelapa, juga kotoran binatang. Ada aromanya segar gitu. Oke, sekarang kita mau mengaplikasikan Promol 12 yang kemarin yang memperbaiki struktur tanah. Tapi berhubung ini kotoran kohe kerbaunya mengeras, jadi kita begini dulu supaya dia meresap ke tanah. Kalau kita pakai semprotan kelamaan menurut saya, jadi saya mau langsung pakai gayung aja. Tapi karena ini struktur tanahnya pandu sekali, jadi saya mengaplikasikannya agak banyak. Ini caranya gampang aja. Tinggal ini ya. Ini ada corongnya di sini, jadi saya gampang. Oke, ini tinggal diginikan aja. Ya untuk pertama ini banyak nggak apa-apa, agak mahal dikit nggak apa-apa. Yang penting struktur tanahnya bagus. Gini ya guys, jangan lupa subscribe dulu ya, Petani Indonesia khususnya pecinta porang.